أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan Kitabul Buyu' yang merupakan kitab awal dari fikih muamalat. Yang perkara ini di dalam syariat kita merupakan perkara yang masyru', baik berdasarkan Alkitab maupun As-Sunnah, demikian pula ijma' dan akal sehat. Adapun dalil dari Alkitab apa yang menunjukkan disyariatkannya jual beli? Indak ya Talha. Baik. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian yang ketiga, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Ini 3 ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan masyru'nya jual beli. Dan kemarin kita membahas beberapa muqaddimah terkait pembahasan jual beli. Yang pertama apa? Indak Ali. Baik. Yang pertama dan paling pokok, hendaknya ketika mencari rezeki, dia mencari rezeki yang halal. Bukan hanya sekedar mencari rezeki yang banyak, tapi carilah rezeki yang halal. Karena padanya lah keberkahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi. Pada rezeki yang diberikan dengan syarat harus dari yang halal. Adapun yang muharram tidak akan mendapatkan keberkahan. Yang kedua, Mbak Muhammad Aceh. Berpagi-pagi dalam mencari rezeki. Di awal hari untuk seseorang mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki yang berkaitan dengan hatinya seperti ilmu, hafalan Al-Qur'an, ataupun rezeki yang terkait dengan badannya. Mencari nafkah, mencari nafkah untuk diri sendiri, anak maupun istri. Apa dalil untuk hal ini? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku di waktu awal harinya. Bukur yaitu di pagi hari. Makanya siapa yang menjaga hal ini sehingga dia mendapatkan banyak harta, karena ketika mengawali perdagangannya dia
mengawali berdagang di pagi hari? Siapa? Nama sahabinya? Hendak Jabir. Siapa sahabinya? Sakhar ibn Wada'ah al-Ghamidi. Nah, jarang hadis-hadis beliau. Nah, makanya diingat namanya jarang muncul, yaitu Sakhar bin Wada'ah al-Ghamidi. Nah, karena itulah pagi hari jangan digunakan untuk tidur. Nah, karena waktu tersebut waktu diberkahi, baik dalam mencari ilmu, yang itu juga rezeki, maupun dalam mencari penghasilan sehari-hari. Yang ketiga, indaka Fatih. Yang keras itu dikecilkan tuh. Tidak berlebihan tayyib dalam mencari rezeki sehingga melanggar keharaman. Tapi sederhanalah dalam mencari rezeki. Jangan sampai keharaman dilanggar, jangan sampai kewajiban-kewajiban ditinggalkan dengan alasan untuk mencari rezeki. Waktunya salat, segera tunaikan salat. Walaupun mungkin saat itu tokonya ramai, tapi ketika tiba waktu salat bagi para lelaki ada panggilan hayya 'alas shalah, maka wajib atasnya untuk menyambutnya, pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Ini bagi para lelaki. Tutup tokonya. Sementara untuk dia menunaikan salat jika tidak ada yang menggantinya dari mereka-mereka yang tidak terkena kewajiban berjamaah. Ini penting karena terkadang seseorang menganggap kalau ditinggal untuk sholat akan berkurang rezekinya, akan pergi pembelinya. Ini karena kelemahan iman, juga karena ketamaan, tamak karena ingin rezeki yang banyak walaupun meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Yang keempat, indak wafa. Bersikap longgar dan mudah dalam perkara jual belinya. Orang jual belinya tidak sulit. Ketika menawar sulit. Ketika menjual juga tidak mau ditawar. Tapi hendaknya seorang dalam jual beli memiliki sikap samahah, mudah. Dan ini merupakan sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hafidz al-hadis indaka Rifqi. Hadis Jabir ibn Abdullah rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati hamba yang mudah urusannya ketika menjual, mudah urusannya ketika membeli, dan ketika ketika menagih atau ketika melunasi. Hal yang kelima, indaka Muhammad Bengkulu. Jujur. Tayyib, jujur dalam jual beli. Ini penting, modal utama setiap muslim. Hendaknya dalam jual belinya jujur. Karena dengan kejujuran ikhwan akan diberkahi. Jangan sampai pikiran seorang muslim, terlebih lagi seorang sunni yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jual belinya banyak melakukan khianat, menipu, dalam timbangan dia mengurang-urangi, kemudian dari sisi kualitas harga dia menipu, membohongi,
barang palsu misalnya dikatakan ini asli, taib, dan seterusnya. Ini semuanya akan menghilangkan keberkahan. Dan wajib atas kita semua untuk jujur dalam jual beli. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya jujur, penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan dengan sebenar-benarnya, tidak ditutup-tutupi, maka akan diberkahi jual belinya. Poin berikutnya apa Mujahid? Baik, hendaknya para pedagang memiliki bagian dari sedekah. Ini penting. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususkan perintah bagi para pedagang untuk bersedekah. Sebab apa? Sebab jual beli itu tercampuri dengan apa? Al-laghu, tercampuri dengan perbuatan yang sia-sia. Demikian pula terkadang harus bersumpah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bimbingkan, ya ma'syarat tujjar inna hadzal bai'a yahduruhul lagwu wal halifu fashubuhu bisadaqah. Wahai para pedagang, para penjual, jual beli ini termasuknya apa? Perbuatan sia-sia. Demikian pula sumpah. Dan dalam sebagian riwayat asyaitan wal ithmu yahduranil bai'. Syaitan juga dosa ikut hadir dalam apa? Dalam jual beli. Maka hendaknya disiram, dibersihkan dengan sedekah. Makanya usahakan para pedagang sesuai dengan dagangannya memiliki bagian dari bersedekah. Baik. Hal yang lain apa Abdul Hafid? Memperbagus dalam mencari rezeki itu tadi masuk dalam apa? Fa'ajmilu fit talab, masuk dalam sederhana, juga dalam mencari rezeki yang halal. Untuk apa? Yang belum? Indah Usama, Aina Usama. Yang belum disebutkan apa? Ikhlas. Baik. Itu dorongan awal, yaitu dorongan dalam mencari rezeki, itu terkait dalil-dalil tentang disyariatkannya seorang melakukan jual beli. Karena apa? Dorongan untuk seorang mencari penghasilan dengan tangannya sendiri, tidak dengan meminta-minta kepada manusia. Ada yang belum? Hendak Hamzah. Untuk apa? Kemarin sudah ini. Warak belum? Sudah kayaknya. Saya untuk berhias dengan sifat warak dan meninggalkan yang syubhat. Ini lebih dari sekedar meninggalkan yang haram, ikhwan. Tapi hendaknya dalam jual beli pun seorang apa? Berhias dengan sifat warak. Hal-hal yang kira-kira bermanfaat bagi akhiratnya tinggalkan. Hal-hal yang bisa menceburkan dalam keharaman, walaupun belum jelas, tapi masih samar-samar, masih abu-abu orang bilang, tinggalkan. Tinggalkan syubhat. Karena faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karena orang kalau terjatuh dalam perkara yang masih syubhat, maka dia akan terjatuh dalam keharaman. Baik. Barakallahu fiikum. . Sekarang kita masuk pada
Perkataan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala berikutnya, qala rahimahullahu taala, fajami'ul a'yani min aqarin wa hayawanin wa athathin wa ghairiha yajuzu iqa'ul 'uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bay'. Kata beliau rahimahullahu taala, fajami'ul a'yan, semua benda-benda. Baik. Yang nanti akan disebutkan a'yan, yang dimaksud di sini apa? Yaitu sesuatu yang memiliki ain, benda. Min aqarin, baik itu berupa aqar. Nah, yaitu istilah untuk sesuatu yang tidak bisa dipindah-pindah. Perhatikan catatan kaki, al-a'yan jam'u 'ainin wa huwa al-mu'ayyan alladhi yusharu ilaih wa laysa al-mawsufu fi dhimmah. Nah, a'yan itu jamak dari ain, yaitu sesuatu yang telah tertentu yang bisa ditunjuk. Nah, sesuatu bisa diisyaratkan kepadanya, bukan sesuatu yang berada di dalam tanggungan. Intinya sesuatu yang berwujud, mudahnya. Sesuatu yang berwujud, memiliki wujud. Contohnya apa? Aqar. Aqar ismun lima la yungqal, yaitu penamaan untuk sesuatu yang tidak bisa dipindah-pindah. Seperti apa? Kadur, seperti rumah. Wal aradi, tanah. Wal mazari', perkebunan. Ini dinamakan akar. Ini bisa dijual belikan? Enggak bisa. Nah, karena masuk dalam ain, dalam a'yan. Wa tusamma hadhil asya'a, wa tusamma hadhil asya'u aqaran li'annaha ma'qurah la tatajawazu makanaha. Jadi dinamakan perkara-perkara ini dengan akar. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan dia itu ma'qurah, yaitu tertahan, tidak bisa apa? Tidak bisa melewati tempatnya. Dalam artian tidak bisa pergi dari tempatnya. Tanah suruh pergi gimana? Nah, perkebunan atau rumah. Baik. Dia menetap di tempat tersebut. Tidak bisa dipindah-pindah. Ini pada asalnya. Wa qila li annaha taqirul mal min ad-dhiya', min ad-dhaya', li annaha taqirul mala min ad-dhaya'. Dinamakan akar karena apa? Karena menahan harta. Sebagai apa? Penyimpan harta dari apa? Dari kehilangan. Karena orang kalau nyimpan harta, ikhwan, dengan apa? Tanah, tidak akan hilang. Siapa mau mencuri tanah? Hah? Tanya satu ubin atau 1 hektar mau dicuri, nggak bisa. Nah, maka menyimpan harta dengan wujud tanah itu tidak akan hilang. Baik, maka dinamakan dengan akar. Ini alasan yang lain. Intinya berarti semua a'yan, semua hal-hal yang berwujud, baik itu berupa tanah, rumah atau perkebunan, baik, wa hayawan, dan juga hewan-hewan, ismun lil bahaimi wad dawab, penamaan untuk apa? Hewan-hewan ternak maupun hewan-hewan yang lain. Wa yashmalut tuyur kadzalik, demikian pula masuk di dalamnya burung-burung. Tapi nanti akan kita ketahui hewan apa saja yang bisa diperjualbelikan, karena tidak semua hewan diperjualbelikan. Nah, hewan yang sifatnya najis, nah, tidak boleh diperjualbelikan. Hewan yang haram, nah, untuk dimakan, yang diperintahkan untuk dibunuh, maka ini juga tidak boleh untuk diperjualbelikan. Anjing tidak boleh diperjualbelikan. Demikian pula babi tidak boleh diperjualbelikan. Baik, nanti dalam
syarat-syarat jual beli akan kita bahas. Cuman sekarang kita harus tahu apa saja secara umum yang masuk dalam hal-hal yang bisa diperjualbelikan, yaitu semua a'yan, baik berupa akar atau hewan. Wa athas, yang dimaksud dengan al-athas yaghlibu itlaqu hadzal ismi 'ala al-amti'ah allati yantafi'u biha. Penggunaan kata athas, perkakas, perabot. Ini dalam bahasa kita. Ya, penggunaan ini biasa untuk digunakan untuk apa? Amti'ah, yaitu perabot-perabot, perkakas rumah tangga yang manusia mengambil kemanfaatan dengannya. Kal fursh, seperti misalnya kasur, wathiyab, pakaian, awani, yaitu bejana-bejana, wal at'imah, juga masuk di dalamnya makanan-makanan, wa ma asbahaha, dan yang semisal dengannya. Baik. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Selain dari perkara-perkara tadi. Yajuzu iqa'ul 'uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai', maka diperbolehkan untuk melakukan akad atasnya apabila sempurna syarat-syarat jual beli. Berarti perkara-perkara tadi akhwan, yaitu a'yan keseluruhannya, diperbolehkan pada asalnya untuk dilakukan akad atasnya apabila syarat-syarat jual beli terpenuhi. Dan yang dimaksud dengan uqud yaitu jam'u aqdin, jamak dari akad. Kal bai'i wal ijarati wassalami wa nahwiha, seperti akad bai', akad jual beli, atau ijarah, akad sewa menyewa, wassalam, nanti akan ada penjelasan, akad salam, dan yang semisalnya. Jual beli diperbolehkan pada benda-benda secara umum apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Dan dalam Islam ikhwan, sebagai faedah, akad-akad di dalam Islam atau di dalam syariat kita secara umum terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, uqudun muawadat. Uqud muawadat, yaitu akad yang ada timbal balik. Timbal balik. Jadi dua belah pihak, akad itu kan ada antara dua belah pihak. Masing-masing pihak mendapatkan sesuatu dan mengorbankan sesuatu. Itu namanya muawadat. Saling Saling ganti. Al-bai', seperti misalnya jual beli. Ini akad muawadah namanya, yaitu di mana pembeli mengorbankan uangnya untuk bayar, penjual memberikan barang untuk diberikan kepada yang membelinya. Namanya akad muawadah. Ada saling tukar. Wal ijarah masuk dalam muawadah, yaitu akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa adalah masuk dalam uqud muawadah. Karena apa? Karena orang yang menyewa membayar, ya kan? Sekarang yang disewa, misalnya dia punya rumahnya disewa. Bukankah rumahnya masih tetap milik dari dari orang yang menyewakan? Terus apa yang dikorbankan? Dia memberikan kemanfaatan dari dari barang yang disewa. Sehingga ijarah hakikatnya ikhwan, membeli manfaat dari suatu barang. Ini namanya ijarah. Adapun barangnya itu masih milik pemiliknya, tapi yang dibeli adalah kemanfaatannya. Seorang menyewa mobil, maka dia memberi kemanfaatan dari mobil itu dalam jangka waktu yang tertentu. Ini ijarah. Demikian pula an-nikah. Akad nikah ikhwan masuk dalam muawadah.
Nah, karena laki-laki diwajibkan untuk apa? Membayar mahar. Nah, sebagai ganti apa? Ganti diserahkannya kehormatan si wanita kepadanya. Demikian pula khulu', akad khulu' masuk dalam muawadhah, karena seorang wanita yang ingin khulu', ingin lepas dari ikatan pernikahan dengan suaminya, maka dia mengembalikan mahar sebagai ganti untuk dia apa? Bebas dari ikatan pernikahan. Ini namanya akad apa tadi? Abul Wafa? Akad muawadhah. Baik. Yang kedua, ikhwan, uqud tabarru'at. Akad tabarru'. Akad tabarru' ini akad yang salah satu pihak tidak mendapatkan ganti, tapi yang diinginkan semata-mata pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya tabarru', akad tabarru', yaitu akad yang berupa apa? Istilahnya dalam bahasa kita ya, akad pemberian, akad tabarru', yaitu salah satu pihak memberikan dengan ikhlas tanpa mengharapkan apa? Timbal balik dari pihak yang diberi. Seperti hibah. Hibah itu kan memberi. Demikian pula yang kedua, wasiat. Wasiyah, maksudnya wasiyah itu seorang yang mau meninggal. Seorang mau meninggal, dia memiliki harta banyak. Kemudian dia ingin berwasiat. Maksudnya berwasiat ini ingin memberikan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk seseorang nanti sepeninggal dia, setelah dia mati. Namanya wasiat. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. La wasiyat ahli waris. Makanya terkadang seorang salah berwasiat tapi bagi-baginya untuk ahli waris. Ini salah. Wasiat itu tidak diarahkan kepada ahli waris, tapi diarahkan kepada orang yang dia tidak memiliki hak waris, sehingga dengan wasiat nanti dia mendapatkan sesuatu, bagian dari harta peninggalan orang tersebut. Dan wasiat dibatasi, tidak boleh seorang berwasiat lebih dari sepertiga harta. Sedekah ini juga dalam tabarru'. Ariyah itu apa? Peminjaman, pinjam meminjam. Ya, minjam. Seorang minjam, ya kawan, ini namanya apa? Akad tabarru'. Nah, minjam sepeda, minjam kitab, ini kan enggak bayar. Baik. Makanya seorang kalau apa? Ariyah, ya kawan, minjam, misalnya pinjam motor. Baik, saya pinjam motornya. Kemudian si pemilik motor mempersyaratkan boleh, tapi nanti pulang full tank. Pulang, bensinnya penuh. Ini janjinya akad apa, Badri? Akad muawadhah, bukan akad ariyah. Boleh enggak? Boleh enggak? Atau riba? Boleh saja. Karena di sini pinjam, ariyah namanya, bukan hutang. Disinilah kadang seseorang jadi bingung, karena apa? Dalam istilah kita terkadang utang piutang diistilahkan apa? Pinjam meminjam, sehingga ada pertanyaan, seorang bingung terus, bagaimana kalau saya pinjam motor, saya dipersyaratkan untuk full tank. Nah, ini apakah hendak riba? Ya, hendak riba. Jelas tidak riba, tapi akadnya bukan akad ariyah, tapi akad apa? Ijarah. Akadnya seperti sewa jadinya. Maksudnya apa? Dia memakai motor itu dengan apa? Dengan bayaran apa? Dia membelikan apa? Bensin sampai full. Karena apa? Kalau ariyah, kawan, kalau sekedar pinjam, maka ya dia ganti paling harus pas persis seperti apa yang dipakai. Bensinnya berapa, dipakai. Dikembalikan seperti semula. Baik, itu akad tabarru'. Atau seseorang awalnya tidak memberikan persyaratan, silahkan pinjam, tapi kemudian yang dipinjami sebagai bentuk
bentuk apa? Bentuk upaya mengembalikan dengan lebih baik, dia menambahi lebih dari apa yang dia pakai. Ini juga masuk dalam tabarruk. Tabarruk, yang meminjamkan memang dia meminjamkan, tidak mempersyaratkan apa-apa, tidak meminta bayaran lebih, tapi yang mengembalikan sebagai bentuk ihsan, dia juga ingin tabarruk, dengan apa? Dengan tambahan yang dia berikan. Jadi ariyah ini maksudnya tabarruk. Wal qard, qard yaitu apa? Utang, memberikan hutang. Ini utang piutang akad tabarruk, ikhwan. Makanya kalau utang piutang seseorang menginginkan darinya keuntungan, maka ini dilarang. Dan utang piutang nanti akan ada pembahasannya, penting untuk kita pahami. Karena apa? Karena padanya perkara besar yang banyak diterjang oleh manusia, yaitu riba. Kemudian yang ketiga dari jenis uqud, akhwan, uqudu tawthiqat. Uqudu tawthiqat yaitu akad yang sifatnya tawthiq. Akad penguat. Akad apa? Penguat. Untuk menguatkan akad yang lain. Ini ada dua, yaitu seperti rahan dan dhaman. Rahan yaitu apa? Agunan. Rahan itu agunan. Agunan ini, jaminan ini kan untuk menguatkan apa? Menguatkan biasanya utang piutang, paham? Seorang hutang dikuatkan dengan akad rahan. Aku gadaikan barangku ini, nanti kalau aku tidak mampu melunasi hutangku, maka barang ini bisa dijual untuk kemudian sebagai sarana pelunasan. Atau dhaman. Dhaman itu ganti rugi. Nah, dalam Islam, ikhwan, akad secara keseluruhannya ada 3 jenis ini. Akad muawadah, akad tabarruk, dan akad tawthiq. Ya. Muawadah ini yang ada saling mengambil keuntungan dari kedua belah pihak, saling ada ganti mengganti. Sedangkan tabarruk itu hanya dari satu belah pihak yang memang dia berbuat baik. Sehingga akad tabarruk adalah apa? Perbuatan baik, perbuatan ihsan dari apa? Dari pihak yang melakukannya, sehingga dia mendapatkan pahala. Sedangkan akad tawthiq ini akad penguat untuk akad yang lain. Baik. Dan semua perkara itu, akhwan, biasa oleh para ulama dimasukkan dalam apa? Dalam pembahasan buyu'. Baik. Barakallahu fikum. Adapun untuk syarat-syaratnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.